Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, sholatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Marifat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang ilmu atau pengetahuan yang ada dalam risalah konten Bengkel Marifat ini. Pembahasan yang ada dalam tayangan-tayangan konten ini tidak tepat kalau dibilang sebagai cocok logi. Karena kalau cocok logi itu masih linear, dua pernyataan yang saling berkaitan, di mana pernyataan kedua memperjelas atau memperinci dari pernyataan pertama. Dan kedua pernyataan ini tidak saling berbeda jauh, tidak berseberangan atau berlainan, tapi sama tema topiknya. Misal, seseorang punya nama yang mengandung huruf O, terus dikaitkan dengan pernyataan bahwa orang-orang dari suku Jawa umumnya mempunyai nama dengan huruf O. Akhirnya disimpulkan atau dicocok-cocokkan bahwa orang tersebut ada orang dari suku Jawa. Contoh lain, misalnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain yang sangat dahsyat. Kemudian orang mengait-ngaitkan tanggal dan jam kejadian bencana itu dicocok-cocokkan dengan surat dan ayat pada Al-Quran dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu dalam tayangan konten ini lebih tepatnya adalah ilmu analogi, mencoba untuk menggambarkan, mensimbolkan, mengibaratkan suatu pernyataan, peristiwa, atau kejadian dengan pernyataan lain yang tidak sejenis kalimatnya, berlainan temanya. Karena kalimat pertama tentang peristiwa di alam ini, tapi kalimat kedua tentang perilaku seseorang misalnya. Pengkaitan ini adalah dalam bentuk gambaran, simbol, ibarat, jadi berupa analogi. Di sini peristiwa di alam menjadi inspirasi dengan ilham dari Allah tentunya. Kemudian dianalogikan, diibaratkan dengan perilaku manusia. Jadi dicoba dibaca maknanya atau dicari hikmahnya. Lebih tepatnya pengetahuan yang dibahas dalam risalah-risalah konten Bengkel Marifat ini adalah mencari hikmah di balik suatu peristiwa atau kejadian. Mencari hikmah di balik suatu peristiwa atau kejadian. Buku ini terinspirasi dari perintah Iqra atau bacalah, yang merupakan ayat pertama dari Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Membaca di sini juga sebagai pembelajaran bahwa kita selain harus membaca atau mempelajari ayat-ayat yang tersurat, ayat qauliyah yaitu firman Allah yang tertulis pada kitab suci Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, kita juga harus berusaha mencoba untuk belajar membaca ayat-ayat yang tersirat atau ayat kauniyah, yaitu yang terpampang di alam semesta ini secara makro dan berupa peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan lingkungan dekat kita atau pada diri kita sehari-hari atau secara mikro yang tentunya bukan suatu kebetulan terjadinya. Kita harus pelajari supaya hidup kita tidak berlalu dengan sia-sia dan percuma. Beberapa peristiwa sebagai ayat kauniyah yang dijadikan contoh dalam konten ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan ayat kauniyah yang terpampang di alam semesta yang luas ini. Belum lagi peristiwa seperti bencana alam yang sering terjadi yang merupakan ayat kauniyah juga. Contoh peristiwa yang ada dalam konten ini ibaratnya hanya seperti seciduk air dari samudera yang sangat luas atau butiran pasir di tengah gurun yang luas. Hanya sedikit, kecil sekali. Kami sengaja memilihkan peristiwa yang terdekat dengan kehidupan sehari-hari supaya kita mudah mencerna, mengambil pelajaran dan terutama bisa menerapkan pelajaran yang kita dapat ini dalam pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan sungkan dan malu untuk belajar kepada yang lebih rendah dari kita, termasuk belajar dari alam ini. Karena orang bijak adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman sekitarnya. Ingat, pengalaman adalah guru yang terbaik. Sepertinya istilah itu masih berlaku atau sekurang-kurangnya bisa dijadikan patokan agar kita selalu belajar, dan belajar. Seperti dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu wajib hukumnya atas muslimin dan muslimat, dan tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Dengan menggunakan analogi atau gambaran sebagai perbandingan dari kejadian sehari-hari di alam ini, kita mencoba menelaah atau mentadabburinya. Dengan merenunginya kita bisa mengambil pelajaran atau makna yang tersirat untuk kita jadikan pelajaran dalam mengatasi problem hidup kita sehari-hari. Selain tentunya kita juga tetap harus berpedoman pada ayat-ayat yang tersurat, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW. Tanpa kita sadari, tidak terasa bahwa hidup di dunia ini singkat.
hanya sekejap saja dibandingkan dengan kehidupan di akhirat atau alam abadi nanti. Singkatnya, hidup di dunia ini sering tidak kita sadari karena begitu beratnya beban kehidupan yang kita rasakan. Seakan-akan kita sudah merasakan kiamat lebih dahulu. Demikianlah para sahabat Marifat, pembahasan kali ini. Semoga dengan mencoba belajar untuk membaca hikmah dari peristiwa di alam kehidupan ini, hidup kita lebih bermakna, lebih merasa dekat Allah, Tuhan Sang Pencipta. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.